Kamu bilang kamu mau ungkap semuanya. Tapi kenapa di rumah Pak Hendra kamu nggak ngomong apa-apa? Percaya apa maksud kamu? Kita bicara di luar. Saya nggak perlu bicara sama kamu. Saya perlu ketemu Hendra 4 mata sekarang. Bos Hendra yang utus saya. Mau ngomong apa? Buruan. Jadi ini rencana busuk kalian. Kalian memanfaatkan kelemahan saya karena saya tidak bisa memegang Devan dan Naila. Kalian tikung saya ketika saya lengah. Puas sekarang. Devan sama Naila nggak jadi nikah. Dan Bos Hendra lagi pusing sekarang. Jadi dia nggak mau diganggu sama kamu. Apa? Gak jadi nikah? Kalian harusnya mengajak saya untuk mengendalikan Naila. Karena perbincangan antar perempuan itu paling menyentuh di hati. Kalian sih terlalu meremehkan Tamara. Ini semua gara-gara Naila. Dia pakai ngajuin syarat segala. Dan semua syarat dia nggak ada yang masuk akal. Bos Hendra nggak mungkin penuhin syarat-syarat itu. Syarat? Syarat apa? Will, kamu sendirian? Devan mana? Bukannya tadi pas teleponan kamu sama dia? Iya, Gio. Gio, please, jangan deketin Gio. Aku nggak mau lagi ada huru hara di sini ya. Kalian tuh saudaraan. Please. Devan, aku titipin Naila sama kamu. Kamu jagain dia. Kamu jangan kasarin dia. Kalau sampai itu terjadi, aku akan cari kamu. Will, kamu ngapain ketawa? Ini aku serius loh. Kamu tuh aneh banget sih. Kenapa lagi pakai acara nitip-nitip sama Devan? Ya wajar dong, mereka berdua kan mau nikah. Mereka tuh batal nikah gara-gara Naila tuh minta syarat-syarat segala. Syarat apa? Kamu nggak tahu sih tadi gimana materainya dia. Waktu tadi mau nikah, Naila tuh minta persyaratan. Tahu nggak apa? Dia pengennya semua harta Om Adrianto itu dia maunya dia yang urus dan dia kuasain. Kamu lihat kan orang yang polos kamu pikir ternyata itu orangnya naif dan matre. Perkiraan kamu tuh semuanya zong, Gio. Naila, saya pengen dengar dari mulut kamu. Kenapa Hendra batalin pernikahan?
Jangan pancing emosi saya. Jangan paksa Naila buat menikah. Apa-apaan ini? Aska, maafin Papa. Selama ini Papa memperlakukan kamu tidak baik. Karena Papa juga Bapak yang tidak baik. Naila, saya sudah melakukan salah satu dari persyaratan kamu. Sekarang kamu ikut saya. Jangan pernah ajak Naila kemana-mana. Semuanya sudah selesai. Pernikahan dibatalkan. Memang semua sudah selesai. Seluruh persyaratan Naila, Papa sudah penuhi. Dan pengacara Naila sudah menyiapkan surat-suratnya. Dan Papa juga sudah tanda tangani semua. Jadi, Semua persyaratan sudah dipenuhi. Maka pernikahan akan tetap dilangsungkan. Saya juga menunggu tentang janji kamu. Wah, kamu bisa menepatinya? Maaf, Aska. Saya harus pergi. Will, kamu jangan nyudut Naila kayak begitu. Dia tuh bukan tipe cewek yang kayak gitu. Gio, kamu tuh tadi nggak ada di sana. Dia tuh minta harta warisan tuh semuanya dia yang pegang. Dan dia tuh udah ngincer harta warisan kalian dari awal. Will, udah cukup. Kita juga nggak tahu alasan kenapa Naila ngasih syarat itu. Dan aku yakin dia nggak pernah ada niat buat dapetin harta papa aku. Terserah ya, kamu lihat aja nanti. Kalau ternyata emang omongan aku benar, kamu bakal nyesel. Gak mungkin. stop! Jangan Naila. Tapi saya harus pergi. Kamu jangan keras kepala. Kamu nggak kenal laki-laki di samping kamu ini. Mereka sangat berbahaya. Kamu tuh siapanya Naila sih? Kok ngatur hidup orang? Nailanya udah mau ikut sama kita. Mikir kamu. Naila, kamu jangan terjebak. Mereka akan celakain kamu. Aska, Naila mau menikah. Mana mungkin saya menjahati dia atau mencelakai dia? Kamu berlebihan karena perasaan kamu saja. Ewen. Naila. Naila. Apanya yang nggak mungkin? Om Hendra tetap mau ngelanjutin pernikahan kalian. Berarti kan Om Hendra mau ngelepasin semua harta miliknya Om Adrianto ke Naila. Om Hendra mana mau? Gue harus pergi, Will. Van, lo mau ngapain? Gue harus pergi, Will. Jadi lo mau nikah beneran sama Naila? Emang seharusnya dari tadi gue nikahin Naila. Van, Will, udah, jangan dikejar. Van, please. Lo tuh punya hati gak sih? Gue tuh udah ngelakuin semuanya buat lo. Gue tuh harus pergi, Will. Van, please dengerin gue, Van.
Jujur sama hati lu. Lu gak cinta kan sama Naila? Please lo jangan pergi, Van. Gue semuanya sama lu, kenapa? Karena gue mencintai lu. Gue nyaman sama lu, Van. Gue yakin sama perasaan gue. Dan gue juga yakin bahwa perasaan lu juga sama sama gue, Van. Gue gak mau sakit hati lagi. Gue gak mau kayak badut. Gue cuma pengen dicintai. Aku tahu kamu gak cinta sama Naila. Dan pernikahan ini memang aneh. Tapi kamu lihat, Wilona. Ada cinta yang sebenarnya buat kamu. Wilona ini sahabat aku sayang sama dia. Jadi aku minta sama kamu. Jujur sama hati kamu. Kamu jangan sakitin Wilona. Gue harus pergi, Will. Van, lo gak boleh pergi, Van. Van, Devan, lo gak boleh pergi. Wow, kamu cantik sekali. Devan pasti senang sekali melihat istrinya cantik. Ini kopi perjanjian kita. Yang asli ada sama Jimmy. Kalau kamu nggak percaya, kamu tinggal hubungi Jimmy. Kenapa Pak Hendra berubah pikiran? Dan kenapa Pak Hendra mau menyanggupi semua syarat yang saya ajukan? Tugas kamu hanya menepati janji kamu. Dan laksanakan tugas kamu. Mbak, tolong lebih cepat ya. Baik. Acara ini tidak boleh ada yang tahu. Bocor rahasia ini sampai ke kupingnya Aska. Ini akan kacau semuanya. Cuma saya dan bos yang tahu acaranya di sini. Tapi bos, saya penasaran kenapa bos sampai mau menyiapkan acara ini. Padahal bos kan nggak dapat apa-apa. Saat ini saya lebih konsentrasi ke perkawinan Naila dan Devan. Karena kalau mereka sudah jadi suami istri, mereka masuk dalam genggaman saya. Saya bisa menguasai mereka. Dan masalah surat perjanjian itu, it's just a piece of paper. Cek Devan, jangan sampai dia kemana-mana. Siap bos. Aska kok di sini juga? Mama dengar pernikahan Naila gagal. Justru itu. Hendra ingin tetap melanjutkan pernikahan Devan sama Naila. Dia tidak peduli syarat pernikahan Naila. Terus orang-orang pada kemana? Kok sepi banget? Nggak tahu. Semua orang di sini tutup mulut. Oke. Mama kontak Hendra ya. Nggak aktif lagi teleponnya. Pasti Hendra menikahkan Devan sama Naila di tempat lain. Supaya nggak ada yang menghalangi.
Mau dinikahin aja lama banget datangnya. Hah? Enak ya kamu ya? Semua udah disiapin, semua udah diberesin. Bagus bener ya nasib kamu. Diurusin sama Bos Hendra. Tinggal duduk manis, ijab kabul, terus enak-enakan ya. Naila, kamu pikir dengan persyaratan ini, kamu bisa menghambat saya untuk memiliki harta warisan Ardianto? Salah besar. Devan, kamu datang terlambat. Semua udah beres. Naila udah siap nungguin kamu. Ayo ganti baju di ruang rias. Udah disiapin semuanya. Devan, apain kamu? Devan, buka pintu. Devan. Kenapa sih? Hidup gue tuh selalu aja gak beruntung. Apalagi urusan cinta. Lo tahu kan Gio, kalau aku udah cinta sama orang, pasti aku tuh bucin banget. Cintaku tuh tulus banget sama orang itu. Kalau kamu diem aja sih, kamu ngomong dong. Lo Devan, kamu yakin kita harus ngejalanin semua ini? Aku nggak ngerti kenapa Pak Hendra bisa seyakin itu. Padahal syarat yang aku ajuin itu udah berat loh. Tapi kenapa dia bisa terima? Devan, aku yakin pasti akan ada jebakan setelah kita menikah nanti. Apa kita tunda aja ya? Kita harus cari tahu dulu ada apa di balik semua ini. Devan, kamu jangan diem aja dong. Kamu kasih masukan kek. Karena yang ngejalanin kita berdua. Kita akan tetap ngejalanin ini. Tapi bukan Devan yang akan menikah dengan kamu. Gio. Iya, Nay. Kamu kenapa bisa ada di sini? Sama siapa? Devan. Tante Tamara. Nanti kita bicara. Sekarang biar aku urus dulu, Edwin. Biar kita nggak keganggu. Devan, kok lo ada di sini? Kenapa? Lo gak suka gue di sini? Ya udah gue cabut. Devan jangan pergi. Gue cuma surprise aja. Gue kaget kenapa lo ada di sini.
Iya, Bos. Edwin, kamu kemana aja sih? Saya dikunci di ruangan saya sama Devan. Tolong bukain. Baik, Bos. Evan, saya udah bantuin kamu persiapin pernikahan kamu. Kenapa kamu malah mukul saya? Nanti kamu akan ngerasain kemarahan Bos Hendra. Gio! Kenapa, Vin? Siapa di situ? Edwin! Sorry Om, Edwin gak bakal bisa bantuin Om keluar dari situ. Karena kalian kan gak diundang di pernikahan aku. Ini benar rumahnya. Sesuai arahan, jangan ada pohon. Kenapa sih nggak sekalian suruh orangnya aja yang nganterin? Jadi lama kan kalau kayak gini. Masih mending saya mau datang sini. Kamu bisanya apa? Cuman ngomel doang. Devan mana sih kok gak ada yang angkat-angkat? Naila, dulu hati aku belum siap saat bertemu dengan kamu. Dan sekarang menatap kamu, berdiri dekat dengan kamu. Ini semua udah disiapkan takdir untuk kita, Nay. Ini cinta kita. Ini pilihan terbaik, Nay. Menikahlah dengan orang yang hati kamu yakin cinta sama kamu. Bukan dengan orang yang terus-terusan bikin kamu nangis. Dan terus bertanya tentang cintanya. Menikahlah dengan orang yang akan melakukan apa aja buat kamu. Menjaga kamu. Tulus mencintai kamu, dan cintanya akan selalu tumbuh. Orang itu adalah aku, Nay. Naila Aryaseta. Bersediakah kamu menikah dengan aku sekarang? Gio, hidup aku penuh dengan masalah. Aku nggak pengen kamu terus-terusan ke bawah dalam masalah aku. Aku tahu. Dan udah pernah terlibat. Dan akan selalu terlibat. Kamu butuh orang untuk membela kamu. Dan selalu ada di samping kamu. Kalau kamu bersedia, ambillah tangan aku.
Di mana Hendra? Aska! Di mana Hendra? Mereka pasti ada di sini. Gak usah kayak gitu. Kamu bilang sama saya kalau pernikahan Devan dan Naila sudah dilaksanakan. Jawab. Mana saya tahu? Mereka semua di dalam. Gio tadi habis gebukin saya. Gio ada di dalam. Ngapain dia? Gio nggak kena masalah kan sama Hendra? Justru dia yang bikin masalah. Dia yang nikahin Naila. Van, lo tau gak? Gue tuh ngerasa lo tuh punya cinta yang besar banget sama gue, Van. Gue ngerasa lo tuh cinta banget sama gue, Van. Tuh kan, kamu tuh emang romantis banget sih, Van. Tapi kan gak juga kayak gini, Van. Ngasihnya tuh satu-satu. Nih. Tapi gak apa-apa deh. Kamu tetap romantis kok, Van. Jadi gemes deh aku liatnya. Jadi Gio yang mau nikahin Naila, bukan Devan. Saya nggak bakal biarin Gio nikahin Naila. Gio itu memang harusnya menikahi Naila. Karena semua sudah tertulis dengan jelas di surat wasiat. Dan kamu jangan coba-coba ngalangin pernikahan mereka. Gio malah menikahi Naila. Saya suruh kamu jaga Naila, tapi mana? Sekarang Naila harus nanggung malu. Karena dilecehin sama Devan. Astaga, Naila nggak mungkin ngelakuin itu. Aku tahu Naila kayak gimana. Kamu kenapa jadi kayak Wilona sih? Beraninya mojokin Naila terus. Bilangnya saya, tapi mikirnya jahat banget soal Naila. Apa yang terjadi sama Naila sekarang? Itu karena keterlaluan kamu. Diam! Calon napi nggak usah ngajarin aku soal baik atau benar. Semua ini gara-gara kamu, tahu nggak? Kamu udah nyakitin keluarga aku. Kamu udah bunuh papa aku. Sampai kapanpun aku bakal bikin kamu menderita dan terhina di penjara. Gio nggak boleh nikah sama Naila. Aska! Naila! Naila buka! Naila! 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 Naila buka! Naila! Aska! Kamu kenapa sih mesti ngalangin adik kamu nikah sama Naila? Dia itu yang paling layak nikahin Naila. Gio nggak pantas nikahin Naila. Karena Gio cinta sama Naila. Ribut sekali. Lebih baik dibukakan pintunya. Nggak usah. Kita lanjutkan aja. Silakan duduk. Kita mulai, Saudara Devan Abimanyu. Bukan. Tapi Gerald Abimanyu. Ada kesalahan nama saat mendaftar tadi.
Baiklah, Geral Abimanyu. Sudah siap untuk melaksanakan ijab kabul? Udah siap. Kenapa Naila sampai pengen dinikahkan sama Devan? Itu gara-gara Gio gak bisa jaga Naila. Tapi Gio yang paling layak buat Naila. Dia udah berkorban banyak buat Naila. Dan dia cinta sama Naila. Naila bukan buat Gio. Anak kamu itu cowok lemah. Kamu lihat, gara-gara Gio, Naila jatuh ke tangan Hendra. Naila! Aska, enggak. Gio dan Naila sudah dijodohkan. Dan mereka harus menikah. Tidak! Naila nggak cinta sama Gio. Saya yang berhak nikah sama Naila. Minggir kamu. Naila! Aska! Ah! Jangan! Jangan, Aska! Mama gak akan biarin kamu ngehalangin Gio menikah sama Naila, Aska. Mereka saling mencintai. Dan itu sudah takdir mereka untuk menikah. Tujuan kamu dan bos Hendra sama aja buat nikahin Naila. Mana ngerti kamu soal cinta? Ibu seperti kamu nggak pantas ngomong. Naila nggak pernah cinta sama Gio. Dan kamu tahu itu. Minggir! Minggir! Naila. Pernikahan ini belum terjadi kan? Naila, jawab. Kamu belum menikah kan? Win, kamu gimana sih? Kenapa bisa sampai kecolongan seperti itu? Mereka sekarang di mana? Kamu berhasil menjaga, menghalangi mereka supaya tidak jadi nikah. Saya nggak tahu, bos. Soalnya saya langsung kesini buat bebasin bos Hendra. Ah, kamu nih. Gio, jawab kakak kamu. Pernikahan kalian sudah terjadi atau belum? Apa-apaan ini? Saya tidak setuju pernikahan ini. Saya siapkan pernikahan ini untuk Devan, bukan untuk Gio. Kamu kan lihat sendiri, Devan gak ada di sini. Berarti dia gak mau. Ini saya siapkan untuk Devan. Devan harus nikah dengan Naila, bukan Gio. Kalau gak mau ya gak usah dipaksa. Mereka itu bukan barang, mereka punya hati. Diam! Nay, jangan menikah. Naila nggak boleh pergi. Sejak kapan saya harus minta izin untuk bawa Naila? Sejak kami menikah.
kalian sudah menikah. Saya tidak setuju. Kalian tidak bisa menikah karena saya tidak mengizinkan, tahu? Naila udah jadi istri saya, Om. Dan jangan berani-beraninya menyentuh istri saya. Diam kamu. Kamu jangan banyak tingkah. Kamu pikir saya takut? Kamu sekarang ada di rumah saya, tahu? Ini daerah kekuasaan saya. Om, saya tegaskan sekali lagi. Pernikahan saya sama Naila sah. Untuk mahar, apa ada perubahan atau ada tambahan? Aduh, aku nggak bawa apa-apa, Nay. Gimana dong? Semuanya udah disiapkan Pak Hendra. Kamu tinggal ngelanjutin. Nggak ada yang diubah, Pak. Pakai yang ini. Baiklah, kita mulai. Saya nikahkan dan kawinkan engkau Ananda Gerald Abimanyu bin Adrianto Abimanyu dengan Naila Aryaseta binti Fatir Aryaseta dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Naila Aryaseta binti Fatir Aryaseta dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah. Alhamdulillah. Tidak ada pernikahan di antara kalian. Saya menolak pernikahan ini. Om silahkan tanya aja ke penghulu. Jawab. Syarat sah ijab kabul mereka sudah dipenuhi. Pernikahan mereka sah, Pak. Keluar kalian semua. Keluar. Permisi. Keluar semua. Pernikahan kalian tidak sah. Dan kalian tidak akan bahagia. Udahlah, Om. Kami udah disatukan dengan takdir dan cinta. Dan permintaan Papa dalam surat wasiatnya untuk menjodohkan aku sama Naila sudah terpenuhi. Ternyata benar kata Papa. Pada akhirnya memang kita jodoh. Selamat ya, Gio, Naila. Mama senang sekali ngelihat kalian sudah menikah. Kayaknya kita perlu makan-makan ya dan mengumumkan. Makan situ semua. Keluar! Nggak apa-apa ya, naik motor pakai kebaya pengantin. Gak apa-apa kok.
Nggak terlalu ribet bajunya. Naila, aku bahagia banget, Nay. Aku masih belum percaya kalau kamu udah jadi istri aku sekarang. Dan aku janji, kamu akan bahagia bersama aku, Nay. Dan aku harap kamu akan belajar mencintai aku. Dan aku yakin, kamu pasti akan tulus mencintai aku. Cinta itu tidak mudah berpaling. Hai sayang, kenapa kok diem aja? Today is such a wonderful day. Ya kan? Akhirnya anak aku menikah sama Naila. Bukan anak angkat ataupun anak yang kamu aku sebagai anak angkat. Devan. Kamu itu terlalu serakah, Mas Hendra. Makanya kamu gak dapet apa-apa. Kalau gitu nikmati aja kondisimu sekarang, ya. Aku sekarang mau ngerayain pernikahannya Gio dan Naila. Oh ya, sama sekalian mengganti surat wasiatnya Adrianto ke pengacara. Terima kasih ya. Kamu udah mengurus semua keperluan pernikahannya Gio dan Naila. I'll call you soon. Bos, Tidak ada yang bisa mengalahkan Hendra. Ini belum selesai. Tunggu pembalasan saya. Kamu gak dengar? Kita udah sah menikah. Dan kita udah jadi suami istri. Tolong Asma, kamu jangan bikin Naila serba salah. Kalian memang masih ada perasaan. Tapi itu dulu, udah selesai. Dan gak ada satupun laki-laki, apalagi suami, yang ingin melihat istrinya diganggu orang lain. Kamu menikah dengan cara menyerobot dan membohongi perasaan. Kami menikah secara sah. Tidak ada yang menyerobot. Ini sudah takdir. Dan Naila tidak terpaksa. Jadi tolong, jangan ganggu pernikahan kita. Naila, jawab saya dengan jujur, Naila. Apa kamu mencintai dia? Kenapa kamu bohongin perasaan kamu sendiri? Kenapa kamu menikah dengan orang yang tidak kamu cintai? Apakah ini pernikahan yang kamu impikan? Jawab. Hei, kamu jauhi istri saya. Kamu menikah karena keberuntungan. Kamu memaksakan cinta yang tidak ada di dalam pernikahan, Gio. Tahu apa kamu tentang cinta dan perasaan? Apa menurut kamu pembunuh kayak kamu pantas dinikahi Naila?
Laki-laki yang gak punya perasaan yang sudah membohongi perempuan lebih pantas. Naila, saya tahu perasaan kamu. Saya tahu betul hati kamu. Cinta kamu ke saya. Nggak mungkin bisa berpaling dalam satu hari, Naila. Aska, saya tahu. Memang nggak mudah menghilangkan perasaan. Tapi saya akan mengunci rapat-rapat perasaan ini. Dan gak akan pernah saya buka lagi. Perasaan saya yang begitu tulus dihadapi dengan kekecewaan. Saya tahu kenangan itu tidak bisa mudah dilupakan. Kalau saya boleh memilih, saya lebih baik gak pernah ketemu kamu, Aska. Aska, apa yang kita miliki adalah masa lalu. Yang gak akan bisa merubah apapun di hari ini. Dan hari esok. Naila, tunggu. Aska, aku mohon kamu bisa hargain aku. Mau apa kamu kesini? Ini kan yang kamu inginkan. Saya bahagia, tapi tidak bahagia. Di satu sisi anak saya menikah dengan gadis impiannya, sedangkan di sisi lain anak saya yang satu hancur karena ditinggal oleh gadis yang dicintainya. Stop. Kamu jangan seolah-olah peduli sama saya.
Sekarang hati kamu penuh bersorak kemenangan. Karena harta. Bukan karena Gio mendapatkan cinta Naila. Kenapa sulit buat kamu untuk mengerti posisi Mama si Aska? Kalau Mama bisa, Mama nggak akan memilih salah satu dari kalian. Tapi karena Mama tahu kamu adalah anak Mama yang kuat. Dan kamu akan tegar ngadepin ini semua. Dan bukannya kamu sudah mengalah. Kenapa sekarang kamu nggak rela Naila sama Gio? Karena Gio tidak bisa jaga Naila. Kamu pikir setelah Gio menikah dengan Naila lalu selesai? Kamu pikir Hendra tidak dendam dan merencanakan sesuatu yang lebih bahaya lagi? Kalau menurut Mama, Hendra akan berhenti dari permainan ini dan keluar sendiri. Dan Gio akan lebih ekstra dalam jaga Naila. Karena sekarang Naila adalah istrinya, jadi kamu gak perlu khawatir soal hal itu. Licik kamu. Sekarang harta itu sudah di tangan kamu. Dan lagi-lagi saya yang dikorbankan. Aska, jangan begitu. Mama benar-benar bingung. Kamu jangan lupa. Bukan cuma saya yang dikorbankan. Tapi suami kamu juga dikorbankan. Lalu kamu menguasai harta dia. Pengantin gagal. Kasian banget ya. Udah dandan ribet kayak gini ternyata gagal dinikahin sama Devan. Ya itulah akibatnya karena lo itu matre. Yang tadinya lo pengen jadi orang kaya raya, ternyata lo dapet malu. Wilona, kamu jangan begitu. Istri aku harus merasa nyaman di rumahnya. Hah? Maksudnya apa sih? Istri apaan, Gio? Kalian udah nikah? Gak mungkin. Gio, kan kamu tahu kalau dia tuh cewek matre. Dia tuh cuma mau manfaatin kamu dan syaratnya aja. Kamu tahu kan, Gio? Dia pengen nguasain harta warisannya papa kamu. Kok kamu malah nikahin dia sih? Soal warisan papa, sekarang udah jadi urusan rumah tangga aku. Jadi orang lain gak bisa ikut campur. Ingat janji lo. Aku janji. Janji apa? Perusahaan ini cuman boleh aku yang pegang. Devan tuh. Gue nggak bisa ngebiarin pembunuh ini berkeliaran, Will. Apa perlu gue peringatin lagi? Kalau Naila itu udah punya suami. Titip salam saya buat Gio sama Naila. Suruh mereka hati-hati. Devan, lo denger nggak tadi? Itu kayak ada ancaman. Aska ngancem Gio kan? Itu bukan urusan gue, Wilona.